Polresta Sidoarjo menggerebek sebuah gudang di kawasan pergudangan Safe and Lock, Desa Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin siang. Seorang pemilik gudang ditangkap dan petugas mengamankan lebih dari 39.000 box masker asal Tiongkok. Pemilik gudang mengaku lebih dari 1.900.000 lembar masker tak berizin itu ia datangkan dari Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Masker-masker tersebut kemudian dikemas ulang dan diberi tali untuk dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan telah menetapkan pemilik gudang sebagai tersangka. Jadi ini adalah repacking ulang barang masker ini diimpor dari Cina. Kan repacking nggak boleh, harus memenuhi ketentuan, aturan, harus ada izinnya dan harus memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Penimbunan masker dan cairan pembersih tangan juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satreskrim Polres Bogor menyita ratusan box masker dan cairan pembersih tangan dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelaku mengaku menjual cairan pembersih tangan seharga Rp120.000 per botol. Padahal harga aslinya hanya Rp20.000. Sementara ratusan box masker yang dibeli seharga Rp20.000 per box dijual pelaku seharga Rp345.000. Polisi menangkap 4 tersangka dan mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit mobil. Selain menimbun cairan pembersih tangan dan masker, para pelaku juga memproduksi masker palsu yang tidak sesuai standar kesehatan. Polisi masih mendalami dugaan sindikat penimbun masker dan cairan pembersih tangan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengumumkan ada sebanyak 7 dokter yang meninggal dunia saat menjalankan tugas penanganan virus corona. Dari ke-7 dokter tersebut, sebanyak 6 orang diketahui meninggal dunia lantaran terinfeksi virus corona. Sementara 1 orang lainnya meninggal dunia lantaran kelelahan saat menangani pasien. Dikutip dari tribunnews.com, kabar meninggalnya ke-7 dokter di tengah wabah COVID-19 dijelaskan oleh Ketua Umum PBID Daeng M. Fakih. Diungkapkan olehnya, ke-7 dokter tersebut adalah Dr. Hadio Ali, Dr. Joko Judo Joko, Dr. Laurentius, Dr. Adi Mirsa Putra, Dr. Ucok Martin, Dr. Tony Silitonga, dan juga Dr. Bambang Sutrisna. Dari ke-7 nama tersebut, Dr. Tony Desilitonga diketahui meninggal dunia bukan lantaran terpapar COVID-19. Namun, almarhum yang bertugas sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bandung Barat tersebut meninggal dunia setelah mengalami gangguan jantung akibat kelelahan. Di hari terakhirnya, ia sibuk mempersiapkan fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah Bandung Barat agar siap terhadap ancaman COVID-19, dan juga memberikan edukasi secara luas kepada masyarakat untuk mencegah COVID-19. Sementara itu, Daeng memastikan bahwa ke-6 dokter yang meninggal dunia disebabkan lantaran telah terinfeksi COVID-19. Ia juga menyampaikan bela sungkawa pada semua anggota keluarga dokter yang meninggal dunia tersebut. Halo semua. Nah, kalian sudah melihatkan cuplikan video di awal tadi? Ya, betul. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan pandemi yang menyebar di seluruh dunia dengan sebutan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Yuk, kita simak penjelasan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia, bahkan lebih parah dapat menyebabkan kematian. Virus SARS-CoV-2 ini
dapat menular dengan percikan udara atau droplet. Oleh karena itu, COVID-19 dapat menyerang siapa saja, bisa anak kecil, remaja, orang dewasa, maupun orang yang lanjut usia. Gejala terinfeksi COVID berupa demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Gejala tersebut muncul di saat masa inkubasi virus, yaitu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar oleh virus COVID-19. Pencegahan yang dapat dilakukan menurut WHO yaitu 1. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau keramaian. Ketiga, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Keempat, jaga kebersihan dan terapkan pola hidup sehat. Di negara Indonesia, jumlah kasus sudah mencapai lebih dari 5.000 kasus. Namun, masyarakat di Indonesia kurang teredukasi mengenai pendidikan karakter dalam menghadapi COVID-19. Nah, pada video selanjutnya akan dijelaskan apa sih hubungan pendidikan karakter dengan COVID-19 ini. Next. Kalian semua udah pada jelas kan tentang apa itu COVID-19? Nah, maka dari itu aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang apa itu pendidikan karakter dan seberapa penting pendidikan karakter untuk ditanamkan pada situasi saat ini. Jadi, pendidikan karakter itu adalah sebuah kegiatan manusia yang di dalamnya mengandung unsur mendidik yang ditujukan kepada generasi penerus bangsa dengan tujuan supaya generasi bangsa Indonesia nantinya menjadi generasi yang tangguh, bertanggung jawab, bermoral, dan berakhlak mulia. Di samping tujuan tersebut, pendidikan karakter juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya apa aja? Yang pertama adalah fungsi untuk mengembangkan potensi dasar individu agar menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah untuk memperkuat dan membangun individu yang multikultur. Jadi, menurut saya, pendidikan karakter ini sangat penting diterapkan kepada masyarakat Indonesia saat ini, apalagi mengingat situasinya sedang seperti ini. Yang kita ketahui, akibat dari dampak virus COVID-19 ini bukan main-main. Nyawa dari setiap individu yang terjangkit oleh virus ini menjadi taruhannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa pemerintah telah bekerja semaksimal mungkin untuk rakyatnya, hingga muncul peraturan agar kita tetap di rumah saja, mulai dari bekerja, belajar, beribadah, dan melakukan seluruh aktivitas di rumah aja. Jadi, kita bisa langsung aja ke pembahasan berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fakta dan kenyataannya adalah masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang susah untuk diajak kerjasama. Tidak bermaksud untuk menyinggung profesi atau kegiatan seseorang yang memang tidak bisa dilaksanakan di rumah saja. Kami sangat menyayangkan beberapa sikap masyarakat yang lebih memilih untuk mengisi waktu luangnya di tempat-tempat tongkrongan kafe dengan batas waktu yang berlebihan dan sengaja berpergian keluar rumah padahal tujuannya tidak mendesak. Juga dampak dari kasus corona ini menimbulkan beberapa kejahatan seperti penimbunan masker, membeli sembako dan kebutuhan pokok lainnya secara berlebihan, dan memborong hand sanitizer tanpa melihat bahwa masih banyak masyarakat yang sama-sama membutuhkan. Jadi menurut kami, hal yang merugikan satu sama lain ini harus dihentikan. Jika pemerintah mengajak kita untuk tetap di rumah saja, mari kita patuhi. Dan jika para tenaga medis di luar sana sedang berjuang untuk menyembuhkan para pasien corona, mari kita saling menghargai dan membantu tenaga medis untuk mengurangi jumlah korban. Melalui sila-sila di dalam Pancasila, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ingin mengajak masyarakat untuk lebih bekerja sama, lebih patuh, lebih menghargai, dan saling mendukung terhadap sesama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk ibadah di rumah saja. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang semakin membesar. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kepada kita semua untuk saling memanusiakan manusia.
Bersikaplah adil terhadap sesama untuk tidak egois, karena rasa bosan bukan berarti kita semua bisa keluar rumah seenak hati, dan menjadi manusia yang beradab untuk tidak menyebarkan berita-berita kebohongan dari adanya kasus corona ini, dan tidak berusaha melakukan tindak kejahatan yang saling merugikan satu sama lain. Kita semua bisa berbuat baik dengan cara membagikan informasi-informasi positif maupun saling berbagi terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari sila ini mengajak kita semua untuk saling bergandeng tangan, tidak putus asa dalam keadaan yang kurang baik. Justru diharapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia saling bersatu melawan COVID-19 ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Seluruh jajaran petinggi-petinggi negara telah bermufakat untuk stay at home kepada masyarakat demi kebaikan bersama. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita semua harus mematuhi itu dan tidak boleh melanggar. Memasuki sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hal ini, untuk siapapun, janganlah mencoba untuk melakukan penimbunan masker, memborong hand sanitizer secara berlebihan, membeli kebutuhan pokok secara tidak wajar, dan menaikkan harga pangan. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan. Kalau kita tidak bisa memberi, paling minimal yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak egois demi keuntungan diri sendiri. Sekian penyampaian dari kami. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bernutrisi, sebar hal positif, stay safe, dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.